Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasan tafsir surat Al-Ahzab. Ya, alhamdulillah. Semoga menjadi tambahan ilmu dan juga hikmah bagi kami semua dan bisa kita terhindar dari menjadi orang yang mu'awiqin ataupun al-qailin atau asyihatan alal khair. Amin ya rabbal alamin. Misalnya kita buka termin pertanyaannya Ustadz. Ya, untuk akhwati fillah silakan yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Ada? Kalau nggak ada, saya lihat di chat ya. Ya, saya bacakan ya Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah tetap bertahan dalam pernikahan walau sudah seperti orang lain bertahun-tahun, bahkan hak kewajiban suami istri sudah tidak dijalankan, ini baik? Atau sebaiknya hal begini lebih baik bercerai saja? Bahkan suaminya sudah nikah lagi dengan wanita lain. Itu Ustadz pertanyaan. Masya Allah, jadi nyambung ke ini ya, An-Nisa 128 tuh berarti ya. Ya, bercerai pun juga tidak salah ya, karena memang At-Tolak, ada surat At-Tolak, ada ayat-ayat tolak di surat Al-Ahzab, satu ayat di beberapa ayat di surat Al-Baqarah dari 229 ya, itu menunjukkan bahwa memang ya, at-talaq itu salah satu solusi bagi orang-orang beriman yang memang merasa sudah tidak tahan lagi di dalam menjalankan rumah tangganya ya. Tapi bagi orang-orang beriman yang masih ingin bertahan, ya, itu juga tidak sedikit ayat-ayat yang memberi motivasinya. Ya. Ada motivasi di ayat pertama surat At-Talaq. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya. Apapun kondisi rumah tanggamu, ya, mencong kanan, mencong kiri, ya, banyak kondisi yang tidak nyaman, maka Allah ajarkan optimislah. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Siapa tahu sebentar lagi ada sebuah kondisi perubahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau memilih yang bertahan, ya bukannya takut istilahnya hidup menjanda, ya bukannya takut nggak punya takut nggak enak dengan status, nggak takut nanti gimana makannya, ya. Tapi dia lebih mengutamakan apa yang disebut oleh Allah, wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, ya. Dia lebih memilih, ya, mempertahankan hukum Allah di dalam hal ini, ya, yaitu ikatan rumah tangga itu sendiri, ya. Kalau mau milih yang ini, maka ya perhatikan motivasinya, ya. Janji bagi yang bertakwa itu di surat At-Tolak itu sampai diulang 3 kali. Ya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Khusus sabab dari ayat ini utamanya adalah bagi orang beriman yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga.
apapun kondisinya, Allah kasih harapan. Kalau kamu bertahan dengan solusi-solusi Rabbani, ya, yaitu memperbanyak ketakwaan, ataupun dengan istilah lain, mengambil hikmah kondisi yang ada menjadi sebuah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, ya. Sebutlah seorang ummahat, ya, karena kondisi seperti itu, maka dia habiskan waktunya untuk mencari ilmu. Ya, dia mencoba untuk, udahlah, saya bersabar dalam kondisi yang ada untuk cari ilmu, untuk menghafal Quran, untuk mengajarkan. Ya, ya. Ya, pada akhirnya, Allah kemudian beri solusi. Yang tadinya sudah kayak nggak ada harapan, ya, tapi ketika bisa merubahnya menjadi peluang-peluang kebaikan, ya, maka insya Allah di situ akan ada solusi yang Allah berikan. Ya, ya, ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Ayat ini aslinya bagi seorang suami yang merasa tidak nyaman dengan istrinya. Ya. Bersabar itu Allah akan janjikan kebaikan yang banyak. Ya. Ya. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya. Seharusnya kebaikan itu datang dari pemimpin, karena suami adalah pemimpin. Ya. Ini ternyata yang baik justru rakyatnya. Ya. Rakyatnya berusaha baik terhadap pemimpinnya, tentu, ya, insya Allah Allah akan sangat muliakan, ya, istri yang mau bersabar, ya, mau memilih, ya. Memang tidak harus seperti itu sikapnya, tapi kalau mau memilih ini, ya, maka istilahnya at-talaq, ya, at-talaqu istilahnya bil qarar, ya. Kalau tolak itu sudah ada ketetapannya, tapi bersabar itu bil khiyar. Ya. Sabar itu sebuah pilihan. Ya. Ya. Kalau dia nggak mau milih, ya bisa aja memilih yang lain. Ya. Ya, begitulah insya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikut. Ya, silakan. Mohon pencerahannya Ustadz, apa perbedaan munafiqun dengan muawiqin? Ya, ya sebetulnya sama, ya. Pokoknya yang disebut dengan munafiqun, ya, itu orang-orang yang beriman hanya casingnya, ya. Ya, casingnya, tapi di dalamnya nggak beriman. Salah satu kegiatannya adalah tadi mu'awwiqun, ya, menghalangi umat manusia agar tidak berbuat baik, ya, atau mengajak orang agar mendukung kejahatannya, halumma ilaina. Ya. Jadi mu'awwiqun ini salah satu kegiatannya, ya. Tapi kalau ibu-ibu baca surat At-Taubah lebih beragam lagi, ya. Ya. Misalnya disebut munafiqun wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, ya. Kalau suruh sholat malas, wala yunfiquna illa wahum karihun, ya. Kalau suruh infak tidak suka. Kalau ibu baca di surat An-Nisa, maka munafikun itu kegiatannya wala yadhkurunallaha illa qalila, berzikirnya sedikit, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, ya, hidupnya terombang-ambing, nggak bisa disebut kelompok orang beriman, juga nggak bisa disebut kelompok orang kafir, ya. Ya, statusnya nggak jelas, ya. Kalau kondisi ini semakna dengan ini ada di awal Al-Baqarah,
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, Allah a'lam. Ya, lanjut ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait penjelasan Ustaz tentang istilah ahbato. Ahbato tadi, apakah kemunafikan itu disadari atau tidak oleh pelakunya? Karena pemahaman saya selama ini munafik itu hakikatnya kafir. Namun dia menyembunyikan kekafirannya sehingga seolah-olah beriman. Jadi kondisi hati tersebut disadari oleh pemiliknya. Kalau sifat ini merupakan sifat yang tidak disadari, bagaimana sikap kita sebagai mukmin supaya terhindar dari sifat tersebut? Ya, pemahaman Ibu udah benar ya, bahwa munafik itu adalah kekafiran yang terselubung. Itu sudah benar ya. Bukankah Allah mengatakan wala takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza ya. Jadi janganlah kamu menjadi orang kafir ya. Penafsirannya janganlah kamu jadi orang munafik ya. Di Al-Baqarah 19 wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir, maksudnya munafikin, karena ini penutup dari ayat sebelumnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Jadi wajar kalau kemudian bisa menghancurkan amal-amal ya. Karena memang betapapun dia itu beramal tapi ternyata hakikatnya kemunafikan, berarti beramalnya dalam keadaan kafir ya. Maka yang terjadi fa'ahbata a'malahum ya. Ya, tentu kalau tidak disadari itu justru munafik yang tulen namanya ya. Karena Allah katakan وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Justru kalau nggak merasa itu tulen. Ya. Ya, di ayat sebelumnya وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, kalau saya mengibaratkan bukti orang itu benar-benar gila, orang gila itu nggak merasa dirinya gila. Bahkan dia nggak mau disebut gila. Yang tahu gila hanya orang lain. Jadi kalau nggak nyadar itu berarti justru munafik beneran ya. Kalau masih nyadar berarti dia masih bisa bertobat, masih bisa mengevaluasi, ya. Masih menunjukkan adanya kekhawatiran. Ya. Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Hudzaifah sebagai sahabat yang banyak mengetahui siapa-siapa sahabat yang munafik. Ya. Hudzaifah, ya Rasulullah pernah nyebut saya enggak dari kelompok munafikin itu? Ya. Tentu tidak kan? Ya. Tapi kenapa nanya? Ya karena dia masih khawatir, ya khawatir dalam dirinya ada kemunafikan. Ya, kalau masih khawatir begitu, berarti insya Allah masih sehat imannya. Ya. Munafik yang benar itu ya udah tahu ya, munafik tapi masih ngakunya enggak saya ini beriman, saya beriman kok ya, ya. Perlu ngaku-ngaku ya. Ya perlu istilahnya bahkan berlaku bersumpah kan wa aqsamu billahi jahda aimanihim ya. Mereka bersumpah demi Allah saya ini pendukung kalian ya. La in amartahum la yakhrujun ya. Kalau kami disuruh berangkat berjihad kami akan siap ya.
Maka Allah katakan, udahlah nggak usah banyak sumpah gitu, tunjukkan aja ya. Ya, ta'atun ma'rufah kata Allah. Ya, kalau emang kamu beriman nggak usah nyumpah-nyumpah begitu ya, tunjukkan kerja nyatanya. Begitulah insya Allah, walaupun ya berdoa ya. Artinya kalau mau berdoa itu insya Allah masih menunjukkan adanya kondisi yang kondisi iman yang baik. Kalau masih ya Allah lindungilah saya dari sifat kemunafikan, ya lindungilah saya dari keimanan yang palsu, ya. Ya Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa, keimanan yang sesungguh-sungguhnya, maksudnya yang nggak ada unsur kemunafikan. Ya. Tentu juga kita tidak menunjuk orang ketika betul-betul mu'awwiqin bahwa si fulan itu munafik, enggak juga ya. Ya, tapi kita hanya bisa sebatas amalnya munafik ya. Karena munafik yang asli itu terkait dengan kondisi hati manusia ya. Sedangkan yang tahu kondisi hati manusia hanya Allah. Innallaha alimum bidzatis sudur. Ya. Allah yang tahu isi hati manusia. Adapun amal-amalnya maka bisa jadi itu amal-amal kemunafikan ya. Dan tidak mustahil suatu saat manusia itu bisa bertaubat kepada Allah ya. Artinya tetap kita tidak bisa memvonis orang dengan kemunafikan ya. Yang tahu yang bisa kita jelaskan bahwa si fulan itu orang-orang yang terlibat dalam amal-amal kemunafikan. Ya Ustadz, bisa dilanjut? Iya. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Menghadapi para pendukung kebatilan di Indonesia ini yang sudah keterlaluan, kita harus bagaimana Ustadz? Sabar saja. Ya, memang dalam hal ini ya utamanya adalah atau minimalnya adalah barok ya. Tidak terbawa arus mereka ya. Tidak menunjukkan dukungan, tidak menunjukkan pemihakan kepada mereka. Lebih bisa lagi ya kemudian ya bersabar untuk tetap ya walaupun digempur habis-habisan tiap hari ya tiap hari supaya tidak taat kepada Allah, tapi terus taat kepada Allah, tidak merubah pendirian ya. Bahkan bisa jadi berdampak kepada ekonomi, mungkin berdampak kepada keluarga dan lain sebagainya, tapi dia tetap bertahan dalam ketaatan ya. Kemudian mau meningkat lagi ya lakukan apa yang bisa ya. Mulai dari lisannya, mulai dari ya kalau sekarang ini jari-jarinya, apa yang bisa dilakukan untuk melawan kebatilan yang ada itu ya. Tentu dengan kehati-hatian tertentu ya. Sehingga ketika sudah hati-hati namun harus menanggung resiko ya, maka insya Allah di situ juga ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Rasulullah mengatakan afdalu jihadin kalimatu haqqin 'inda sultanin jair ya. Sebaik-baik jihad adalah keberanian seseorang itu menghadapi penguasa yang jahat ya.
Artinya walaupun harus bersiko ya, berat di dalam dirinya. Ya. Oleh karena itu ya, sebagian ulama tetap ya berusaha bagaimana tetap menghidupkan kalimat haqqin yang ada ya, tetap berada dalam sebuah perlawanan kalimat haqqin ya. Namun kalimat haqqinnya katakan diwaspadai dari hal-hal yang mempercepat dirinya dipukul balik oleh musuh itu ya. Memperhatikan rambu-rambu hukum, rambu-rambu undang-undang, apakah undang-undang ITE dan seterusnya ya kita lihat sebagian orang kalau di sosmed itu misalnya ya menyebut HRS misalnya H bintang S misalnya, orang juga tahu walaupun bintang maksudnya ini ke sana ya, tapi ya itulah pengkiatan supaya aman dari delik hukum ya, atau tidak mau menyebut nama pelaku jahatnya ya, pelaku jahatnya disebut dengan sekedar beliau misalnya. Ini kalimatul haqqin, namun tetap memperhatikan rambu-rambu hukum, rambu-rambu delik ya, agar tetap yang hak ini ada suaranya ya. Jangan sampai media itu dikuasai oleh suara kebatilan semua, suara haknya nggak keluar ya. Begitu juga yang melakukan perlawanan di Twitternya misalnya, tetap memperhatikan rambu-rambunya ya. Yang terkadang betapapun seorang muslim itu sudah memperhatikan rambu seperti sehebat apapun istilahnya ya, artinya fikih dakwahnya udah pol misalnya, semua dilakukan, tapi namanya musuh, namanya penguasa, kalau udah ingin berbuat jahat ya udah nggak peduli ya, bila perlu udah tanpa sidang, tanpa apa, udah nggak ada, pokoknya masuk penjara titik ya. Nah, itulah misalnya kalau di luar negeri itu ada seorang syekh yang luar biasa kealimannya, ketakwaannya, namanya Syekh Salman Al-Audah misalnya, itu dalam melawan kebatilan udah sangat pol ya, dakwahnya, kehati-hatiannya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau memang musuh sudah ingin berbuat jahat ya sudah, nggak peduli, udah nggak pakai sidang lagi, nggak pakai istilahnya HAM, semua udah nggak ada, semua pokoknya masukin penjara apapun yang terjadi ya. Sampai belakangan istrinya meninggal ya, sekedar nengok saja, takziah saja nggak boleh, pokoknya kamu di penjara ya. Maka insya Allah kalau memang kondisinya seperti itu, maka insya Allah dia masuk dalam kategori hadis tadi ya, afdalul jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Baik, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban dari pertanyaan. Semoga teman-teman yang bertanya dan juga yang lain dapat pemahaman yang lebih lengkap ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini Ustadz bisa ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.